Sebenarnya gini, makanya saya bilang bahwa sebenarnya ada ungkapan, bukan ungkapan sih. Allah itu tidak membutuhkan sholatmu. Allah itu tidak membutuhkan ibadahmu. Allah itu tidak membutuhkan pujian-pujian, kan gitu. Allah itu tidak membutuhkan kebaikanmu semua. Karena dia berdiri sendiri, kan gitu. Educati, informati, kabel. Educati, informati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung masih di Ngepodes. Ngomong. Nah, segaring ya mah kemana ya? Sama nana itu. Masih puasa, Mai Bay. Masih, Pak. Masih puasa. Itu Mbak itu sanggup nama. Ngisi. Oh iya bekas tadi sudah gordeng. Disclaimer dulu, Mang Iba itu sakit. Jadi kemarin bolong, Mang Iba ya? Ya kemarin sempat bolong sakit. Ya namanya juga uzur. Boleh. Boleh kalau yang sakit makan pamangkana maridon katanya ala saparin, marid sakit. Ala saparin dan dalam perjalanan ya bisa gitu musafir gitu intinya. Tapi kan sok disalahgunakan oke. Ya. Yang salah mah itu, yang salahnya yang disalahgunakan. Sehat tapi pura-pura sakit hanya buat tidak berpuasa gitu. Ya, dan Mang Ibai mah gak gitu, yang penting mah. Saya mah tidak gitu. Sekarang mah gitu. Sekarang mah dulu mungkin. Oke, tapi kita tidak akan membahas tentang Godin karena sudah ya membahas tentang Godin mah. Sekarang kita lebih akan membahas kepada mepet-mepet lebaran, pasti persiapan lebaran akan banyak sekali. Nah, persiapan ini erat kaitannya dengan persiapan fisik kita, persiapan lahiriah kita, ya contohnya baju lebaran lah, opor lah, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah persiapan lahiriahnya gitu kan. Dan ada persiapan batinnya. Nah, kita akan bahas ketiga ini nih. Persiapan fisik kita nih kuat gak nih mencapai lebaran? Jangan-jangan kita sakit menuju lebaran. Lahiriah kita. Nah, kita tuh banyak baik-baik kebutuhan disadari ataupun tidak untuk lebaran kali ini nih. Contohnya, sesimpel kita parcel udah beli belum? Nah, terus kan parcel tuh ibaratnya walaupun itu bukan ya istilahnya hal wajib gitu, tapi ngasih hadiah ketika lebaran, sodako, dan berbuat kebaikan, ngasih hampers ke orang tuh ya bagus lah ya, bener gak? Bagus gitu. Nah, kemudian ketiga itu tadi batin kita. Jangan-jangan menuju lebaran ini taraweh kita pindah ke mall. Pindah ke pasar baru kan jangan gitu. Tadarus kita pindahnya jadi belanja gitu. Oke. Tapi biasanya kan memang sudah tradisi begitu. Iya, sudah tradisi, tapi biasanya kan kalau teraweh awal biasanya sampai keluar masjid kan gitu. Terus pertengahan luncing tebel lagi gitu kan. Kalau di saya tapi sebaliknya, Pak. Jadi makin dekat ke lebaran, makin penuh masjid tuh. Gitu. Ku angin. Ya, emang itu juga bisa disebut tradisi yang aneh sih ya. Aneh. Jadi penuh nanti pas awal dan akhir doang, yang tengah-tengah pada kemana gitu. Iya. Oke, Pak Salman nih. Menurut Pak Salman, hal apa sih yang perlu dipersiapkan dari segi fisiknya, terutama menghadapi lebaran gitu kan? Karena akan menguras energi juga si lebaran tuh. Disadari ataupun tidak bakal banyak menguras energi bagi kita tuh. Secara fisik kan kita puasa nih. Puasa misalnya, kalau kita mijah teuing lebarannya kita malah sakit nanti. Iya, kalau menurut saya mah ya nggak perlu ada persiapan apa-apa ya. Maksudnya teh ya lebaran itu kan sebenarnya hanya sekedar sebuah tradisi. Ya menurut saya gitu ya. Seremonial aja gitu. Maksudnya tidak perlu ada persiapan. Wah, ini harus bikin ini, ini harus begini, lebaran itu harus ngecat rumah. Itu kan nah, itu tuh kalau orang Betawi gitu, Bay. Saya pernah kan ngekos sama orang Betawi itu. Itu ngecat. Bu, kenapa tiap lebaran ngecat? Emang tradisinya kalau orang Betawi harus ngecat karena akan didatangi mertua,
akan didatangi sanak saudara. Kalaupun rumahnya nggak terlihat baru, mungkin itu kurang menyambut katanya. Iya, di sisi niat itunya bagus ya, maksudnya dia ingin memberikan rasa hormat kepada tamu yang akan datang. Kalau misalkan nanti rumahnya berantakan, sajiannya kurang, itu kan kayak kita tidak menghormati tamu kan gitu. Nah, sedangkan dalam ajaran agama Islam sendiri bahwa tamu itu adalah yang harus kita hormati kan gitu. Tapi kan makin kesini itu kadang-kadang salah salah menafsirkan dan juga salah penerimaan. Kayak macam misalkan gini, maksud saya kenapa maksud saya Lebaran tuh nggak perlu ada persiapan apa-apa. Maksudnya ya itu mungkin buat saya ya secara pribadi, artinya karena ya Lebaran yang sebuah tradisi yang harus kita persiapkan adalah ya sekarang ini, maksudnya bukan pada Lebarannya, tapi maksudnya ke sekarang ininya ini, maksudnya sekarang ini saat ininya dalam asa ingat si Parto ngomongnya tuh diulang-ulang. Enggak malu baik lagi puasa jadi rada belum mencerang. Enggak, maksudnya saat ini ya. Saat ininya yang penting maksudnya saat Ramadannya yang harus bukan dipersiapkan lagi, harus dibenahinya. Kayak macam misalkan yang kemarin misalkan sholatnya bolong-bolong ya kita mencoba tambahin biar nggak bolong-bolong kan gitu. Yang kemarin sodakonya 500 sekarang jadi 5 juta kan misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus ditambahinnya, bukan Lebaran itu harus mewah, harus banyak kue di rumahnya, enggak sih kalau menurut saya. Kalau misalkan nanti harus begitu, nanti kasihan sama orang yang dapat THR-nya misalkan cuma cukup buat dia makan sekeluarga kan gitu. Tapi Pak, disadari ataupun tidak ya, mungkin itu lebih kepada istilahnya kebutuhan batiniah kita gitu kan menuju Lebaran. Ya kita make sense gitu, kalaupun kita membenahi ibadah kita gitu menuju Lebaran. Nah, ini persoalan ngomong kebutuhan batin. Kebutuhan batin tuh yang mana? Kebutuhan batin yang mana? Ya batin diri kita gitu kan. Kita tahu kalau enggak, maksud saya kebutuhan batin diri kita itu apakah dengan kita beribadah? Iya Kak, kalau beribadah sudah jelas maksudnya. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan batin yang mana? Untuk memenuhi kebutuhan batin kita itu kebutuhan batin yang mana? Batin yang membutuhkan energi pancaran ilahi. Enggak, kadang-kadang gini. Mungkin yang Mang Ibai tangkap, yang mungkin yang saya juga tangkap gitu, yang mungkin yang orang-orang lain tangkap ketika kita berbicara untuk memenuhi kebutuhan batin kita adalah yang saya tangkapnya itu kita bisa beli baju baru gitu kan. Terus kita pakai pada hari Lebaran, terus ketemu sama orang-orang dengan baju baru, bersilaturahmi, terpuaskan keinginan. Enggak gini dulu. Apakah itu memuaskan kebutuhan batin itu adalah memuaskan keinginan itu? Beda. Jadi gini, setiap Lebaran kita seringkali ada ungkapan maaf lahir batin. Lahir berarti urusannya dengan kesalahan kita sesama manusia, kesalahan ucap, kesalahan perbuatan dan lain sebagainya. Itu lahir. Nah, tapi ada aspek batinnya, maaf lahir batin. Batin itu apa sih? Batin itu urusannya dengan transendental. Di mana ketika kita misalnya mempunyai kesalahan kepada manusia, tentu kita juga mempunyai kesalahan kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, maaf lahir batin di sini tuh maksudnya semoga kita tuh dimaafkan lahiriahnya oleh sesama manusia, batinnya kita dimaafkan oleh Allah karena kita tahu kalau Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Semoga kita meraih kepada kesucian itu. Maksud batin di sini itu, Pak. Ibadah kita gitu loh. Nanti clear kalau misalkan kalau wilayahnya itu, tapi kadang-kadang kecuali yang agnostik ya. Pemenuhan batinnya itu emang
kue monde gitu kan. Terus teh Hongguan, Nastar, terus balanja ka Ramayana gitu. Ya kan kadang yang saya tangkap mungkin secara teorinya memang seperti itu ya. Artinya memuaskan lah. Ya apa namanya minal aizin wal faizin, mohon maaf taqabbal minna wa minkum kayak gitu ya. Gitu. Itu kadang-kadang cuma memang hanya sebuah ungkapan. Tapi makna dari itu kadang-kadang jadi seolah-olah karena memang ini hanya sebuah ungkapannya kadang-kadang dia tidak tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi kayak ya kita cuma hanya ngungkapin aja gitu, hanya ngomong aja. Nah, pertanyaannya yang sesuai dengan makna aslinya itu seperti apa sih, Pak? Makanya kita kan nggak tahu gitu kan. Ketika tadi Mang Bren bilang bahwa untuk memenuhi kebutuhan batin, nah mungkin itu gitu Allahualam. Tapi persoalannya yang namanya batin kan orang nggak tahu gitu kan. Orang nggak tahu secara teori memang tadi dijelaskan seperti itu kan gitu. Secara teori adalah ketika mohon maaf lahir dan batin lahir kepada manusia hablum minan nas berarti batin berarti hablum minallah kan gitu. Nah, gitu. Mungkin secara ucap memang seperti itu teorinya, tapi terkadang apa yang kita ucapkan wallahu a'lam bishawab ya ke orang-orang yang ya maksudnya makhluk kayak saya misalkan yang doib, yang lemah, yang hina misalkan gitu. Mohon maaf lahir batin tapi hati masih anjing goblok sih kan gitu misalnya. Masih ada dendam di antara kita. Terus batin kan gak Gusti Allah, tapi masih kena setelah lebaran masih kena ngalakukan maksiat. Misalkan gitu. Berarti kan lamun cenah cak haji mah ieu can mabrur kan gitu. Kalau saya daftar haji terus saya gak mabrur, saya bakal tuntut travelnya. Kenapa saya gak mabrur? Bakal uang kembali, saya minta uang kembali. Tingkatan mabrur, tingkatan itu kan orang tak apal itu. Nukumanu mabrur, nukumanu non ngaranna teh. Kos model mana iya, Pak. Kos model kayak mana misalkan ikhlas. Mana ikhlas kan multi tafsir tah. Ikhlas itu kos model misalkan orang memang memberi orang misalkan memberi orang tapi tidak mengingat-ingatnya yang lain tidak yang tahu pokoknya tidak mengingat-ingat itu ikhlas misalkan gitu. Mana yang lain ada lagi kan gitu. Artinya banyak multi tafsir di situ kan. Kayak baca misalkan mabrur. Kita mabrur tuh kayak gimana sih? Gitu. Intinya Pak. Secara teori mungkin bisa dijelaskan nggak? Tapi kan sebenarnya itu masih bias. Itu masih abstrak ya. Kos model tadi lah. Kos model kepuasan batin. Lahir dan batin. Secara teori betul memang bisa dijelaskan seperti itu. Nah sekarang saya tanya. Batin. Terdeteksi bahwa kepuasan batin itu sudah terpenuhi, itu seperti apa? Intinya kalau bicara misalkan teori mungkin tadi kan sudah dijelaskan, tapi saya bertanya terdeteksi merasakan indikasi orang yang batinnya sudah terpenuhi di lebaran gitu kan. Oke, gini Pak. Kita balik dulu kepada goals dari puasa itu. Yaitu lebaran. Nah, di lebaran ini kan goals-nya itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya. La'alakum tatakun. Benar kan? Menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, sementara orang bertakwa ini tuh siapa sih? Gitu kan? Di dalam Al-Quran justru disebutkan lagi. Ada hal-hal kualifikasi orang yang bertakwa itu. Salah satunya alladzina yunfikuna fisaroi wadoro, di ayat lain Allah tuh sebutkan gitu. Alladzina yunfikuna, orang yang menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu yang pertama. Kemudian wal apina aninas, memaafkan sesama manusia, yaitu lahir batin teh. Mungkin kalaupun diterjemahkan ke dalam praktek kita sehari-hari berarti zakat fitrah pertama. Kedua, ya kita saling memaafkan di dalam lebaran. Terus wal kaziminal goid, kita tuh harus menahan amarah. Intinya, kalaupun kualifikasi itu terpenuhi ketika lebaran, orang sudah berehan, orang misalnya teh sudah rajin sodakoh, terus orang gak gampang marah, orang memaafkan sesama manusia kesalahannya gitu kan, dan melakukan amal-amal soleh, wah ini peningkatannya signifikan nih daripada sebelum dan sesudah lebaran. Oh, berarti itu meren terpenuhi kualifikasi.
Tapi kan secara johir maksudnya ditunjukkan seperti itu. Secara johir artinya memang Mang Ibai melihat saya itu secara johir. Kan itu melihat saya bahwa saya lebih baik dari tahun kemarin, misalkan cembarahan, tidak gampang marah, atau emosian, tidak gampang main gambleng kan misalkan. itu kayak curhat pribadi. Ya, nah, secara johir mungkin Mang Ibai bisa melihat saya seperti itu. Tapi kan secara saya sendiri betul mah orang mahayangkan ukur hayang puji kan gitu. Anjir. Nah, kalau itu Pak, jadi kalau secara definisi betul memang secara teori memang seperti itu. Tapi kalau kan indikasi mah kita nggak akan ada yang bisa mengindikasikan, Pak, karena itu mah urusannya dengan hati. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelam isi hati seseorang gitu loh. Kecuali seseorang tersebut dan Tuhan. Bener eta. Jadi gini Pak, jadi tatanan tuh ketika kita berbicara batin nih Pak, ada yang tatanan abstrak, ada yang tatanan realitas, real gitu kan. Nah, yang real itu kita bisa dilihat, kita bisa lihat secara lahiriah, artinya istilahnya tadi kita lebih baik daripada hari kemarin sebelumnya gitu kan itu. Nah, kalau abstrak itu yang hanya bisa dirasakan oleh diri pribadinya. Walaupun sebenarnya si tatanan abstrak ini kalaupun kita ingin meraihnya, kita juga ada loh tata caranya yang sudah orang-orang rasakan. Biasanya diceritakan gitu. Nah, itu yang sulit, Pak. Adakah orang yang sudah merasakan itu dan menceritakan kepada orang tatanan abstrak ini nih yang susah? Nggak bisa. Maksudnya gini, kalau itu kan masuk ke dalam kayak gini, misalkan apa namanya? Tadi kan dibilang abstrak. Yang namanya abstrak itu macam-macam. Gimana contohnya? Kayak macam misalkan saya melihat lukisan abstrak. Lukisan abstrak yang hanya coret-coretan, tumpah-tumpahan cat segala macam. Van Gogh. Ya, Van Gogh gitu. Saya melihat itu berjam-jam, tapi saya banyak menafsirkan keindahan yang menakjubkan misalkan. Saya sendiri misalkan. Ada orang lain, dia akan menafsirkannya biasa aja kan, apaan sih lukisannya udah biasa aja, nggak ada apa-apa, cuma coretan-coretan doang kan gitu. Bahkan yang nggak paham lukisan apa sih itu para ruguh gitu gitu. Tapi ada orang lain menafsirkan biasa tapi bagus sih gitu. Nah, artinya dari 3 versi itu memang ada perbedaan rasa, ngerti kan? Perbedaan rasa, misalkan saya sudah misalkan beda rasanya ketika dan saya tidak bisa mengungkapkan kepada si A bahwa ini indah gitu, ini bagus gitu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Berarti pemenuhan batin itu dikembalikan kepada masing-masing orangnya, gitu. Pemenuhan batin itu ya istilahnya kepada masing-masing orangnya iya, aja. Betul. Seberapa indah seseorang itu menafsirkan pemenuhan batinnya terhadap hubungan dia dengan transendental gitu kan? Ya, betul. Nah, itu intinya. Tapi menurut saya mah Pak, kita tidak bisa menilai diri kita seberapa nikmat gitu kan si anugerah, kemudian pemenuhan batin itu. Jangan-jangan kita belum nyampe ke situ. Enggak, gitu. belum. Maksudnya kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa menilai sebuah rasa, karena ketika sebuah rasa dinilai dengan sebuah kata itu akan jadi dusta. Quote of the days. Iya, benar, serius. Sebuah rasa itu kalau diungkapkan dengan kata maka itu akan menjadi dusta. Akan menjadi dusta dan dusta itu pasti akan menimbulkan fitnah. Ini udah jelas. Maksudnya sebuah rasa, misalkan apa yang saya rasakan, saya sampaikan dengan sebuah kata, itu akan menjadi dusta. Karena berlebihan. Rasa itu tidak bisa. Maksudnya
gimana ya mengungkapkan rasa itu, ya itu tadi. Jadi jangan coba-coba ya, misalkan binillah ya, binillah maksudnya segala sesuatu kan memang atas izin Allah kan gitu. Jadi ada tahapan orang yang memang dia tidak mau berkata kalau memang dia tidak butuh untuk berkata kan gitu. Karena dia sangat takut bahwa sebuah rasa yang dikeluarkan oleh dia dengan apa yang dia rasakan di batinnya itu akan menjadi sebuah dusta kan gitu. Nah, dia takut juga. Nah, hanya orang-orang tertentu kayak macam misalkan imam siapa yang mengatakan bahwa anal hak. Oke. Nah, itu karena dia sebenarnya sudah saking tenggelamnya dengan kecintaannya kepada Allah. Siti Jenar, Soltona. Ya, mungkin yang di tanah Jawa Siti Jenar, tapi kan ada lagi imam apa gitu. Ini apa namanya? Imam apa? Aduh, lupa ya, ada sebenarnya. Pokoknya dia saking tenggelamnya dia mengatakan bahwa anal hak. Ibnu Arabi ya, salah satunya. Ibnu Arabi. Jadi dia mengatakan bahwa anal hak, dia bahwa saya adalah Tuhan kan gitu, Allah kan. Karena saking tenggelamnya dia dengan kecintaannya, kemesraannya, dia mengatakan bahwa anal hak kan gitu. Nah, itu kan maksudnya rasa itu ketika ditularkan kepada kata akan menjadi dusta. Dan dusta pasti akan menjadi fitnah kan gitu. Nah, makanya dia dipenggal lah kan gitu. Wah, ini akan menjadi fitnah kan gitu. Ini dusta nih. Mana ada sini dia contohnya Siti Jenar, dieksekusi kan. Dieksekusi, jebret dieksekusi. Tapi menyembullah darahnya dengan kalimat Allah kan gitu. Dan wangi gitu. Nah, itu membuktikan bahwa dia saat itu akhirnya berhusnuzon lah yang memenggalnya itu bahwa Siti Jenar ini adalah waktu itu mengatakannya sedang dalam keadaan tenggelam dalam kemesraan kan gitu. Nah, dengan perasaannya itu akhirnya dia mengungkapkan sebuah kata kan gitu. Nah, itu berarti kata-kata tuh tidak seluruhnya mewakili perasaan kita. Betul, makanya tadi ketika ditanya bagaimana apa namanya tadi kan Mang Bren bilang bahwa Anda bilang bahwa tadi bagaimana? Ya, mengungkapkan jangan-jangan kamu tidak nyampe ke sana, itu hanya sebuah halusinasi kan gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa memang betul, artinya memang kita nggak bisa, maksudnya mengungkapkan sebuah perasaan tuh nggak bisa. Jadi kalau misalkan saya mengungkapkan perasaan betapa nikmatnya saya, misalkan taruhlah misalkan wallahu a'lam bishawab ya. Misalkan Mang Iba berzikir gitu ya, dia karena saking dalamnya misalkan orang pikirannya sekarang Mang Iba berzina tunggu sekali karena pikirannya siapa patut puas padanya ya walaupun sesekali nanti berzina. Nah, kos model zina weh. Model zina. Ketika Anda berzina terus melakukan hubungan intim, berjima dan klimaks. Nah, Anda mampu nggak mengungkapkan perasaan itu? Anda mampu nggak mengungkapkan perasaan ketika Anda orgasme? Susah. Nggak bisa. Nah, iya. Artinya sama halnya dengan ketika perasaan itu memang, itu bayangkan itu orgasmenya. Bayangkan ketika Anda memang betul-betul merasakan bahwa Anda itu dekat dengan ilahi kan gitu. Allah alam misalnya ini belum, saya maksudnya belum ya, maksudnya saya ini bukan wilayah saya untuk melihat, tapi kita bisa melihat, oh iya ya. Ini kita bisa memetakan itu. Bisa memetakan itu kayak macam dulu saya pernah bilang bahwa cinta itu sebenarnya bukan untuk makhluk loh gitu kan gitu. Kayak gitu kan. Nah, ini kan saya memetakan bahwa masalah orgasme kan gitu. Masalah ketika Mang Ibai berzina terus dia berjima dengan jinahannya itu misalkan dia orgasme gitu. Nah, misalkan dia orgasme misalkan ini dari lebaran kok orgasme. Ya, intinya kan tadi mengungkapkan batin ya, masalah batin ya. Batin. Nah, orgasme. Nah, masalah orgasme saya tanya, orgasme itu kayak gimana? Rasanya seperti apa? Mang Ibai kan tidak bisa. Paling Mang Ibai bilang, ya udah lu zina aja lah. Biar lu tahu kan itu. Biar lu tahu kan gitu. Bagaimana rasanya orgasme kan gitu. Intinya hanya segelintir orang ataupun beberapa orang yang merasakan nikmat batiniah setelah dia melalui Ramadan dan sukses di Ramadannya dan menuju Idul Fitri dan merasakan Idul Fitri yang benar-benar fitri. Artinya lebarannya dia sukses gitu. Dan hanya orang itu yang bisa mengetahuinya. Iya, gitu. Maksudnya ketika ingin mendapatkan kepuasan bukan kepuasan sih, maksudnya tuh perasaan batin yang lebih tenang. Bukan kepuasan ya, tidak ada maksudnya kepuasan batin tuh. Ya itulah takwa.
Iya, cek orang mah benar. Jadi ketenangan batin, ingin mendapatkan ketenangan batin di penghujung Ramadan, yaitu adalah menjalankan syariatnya sebenarnya. Sama halnya ketika memang kita ingin mendekatkan kepada Allah juga ada syariatnya kan gitu. Nah, sama halnya dengan mengibadah berzina juga pasti ada namanya ya ada syariat. Syariat itu kan jalan. Kenapa harus ibadah terus si Isa lah tuh Pak? Maksudnya kan syariat itu kan jalan kan. Maksudnya tata cara kan. Iya, nah, Maiba juga kan punya panduan itu gitu. Punya panduan itu misalkan untuk buku pedoman. Punya buku pedoman. Oh misalkan ini mah janda misalkan begini. Oh ini mah masih ada spek dia harus bagaimana ketika janda misalkan bagaimana. Nah kayak misalkan sama halnya dengan misalkan kita berpuasa. Oh ini misalkan malam ganjil. Oh ini harus kita tadarus sampai malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Ada caranya, ada ininya kan gitu. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai yang goals yang itu. Sama menghibur juga untuk apa? Untuk mencapai goals orgasme itu kan gitu. Ya sama. Nah, permasalahannya Pak, kita tuh kadang susah kan untuk meraih dan merasakan itu. Itu pertama. Kita tuh kadang harus diiming-imingi dulu sebagai seseorang yang mempunyai keimanan biasa saja gitu. Nah, iming-iming ini yang justru menurut saya tidak banyak didengar, tidak banyak direalisasikan gitu karena orang nggak ngerti gitu nikmatnya tuh kayak gimana gitu. Dan itu ketika kita susah untuk menceritakan kenikmatan itu kepada orang lain gitu, orang cenderung tidak melakukannya Pak. Ya berbeda misalkan dengan orgasme ya, yang orang cenderung bisa untuk melakukan itu kan. Iya gitu, kita tuh susah gitu. Jadi orang ya sebenarnya gini, kenapa? Sebenarnya nggak susah. Ini sekarang saya tanya, kenapa Anda bilang susah? Ya buktinya terawih di awakhir Ramadan itu pindah ke mall gitu. Bener gak? Itu ya tadi saya katakan terawih masjid menuju Lebaran itu penuh sama angin. Itu salah satu contohnya gitu. Nah kalau nggak ada orang yang menceritakan nikmatnya kita bercumbu dengan rasa pemenuhan batin tadi gitu. Nggak bisa itu diceritakan, kan saya bilang tadi ketika misalkan itu. Nah, masalahnya kalaupun nggak bisa rasa diceritakan, itu kan akan menjadi dusta ketika di dalam kata kan. Gimana gitu. Orang-orang bisa tertarik? Enggak, maksudnya berarti orang-orang yang pindah ke mall, pindah ke perbelanjaan atau melakukan maksiat itu nggak salah, karena mereka tuh nggak tahu doang gitu nikmatnya gitu. Terus kalaupun nggak tahu, mereka juga nggak salah karena yang ngasih taunya nggak bisa ngasih tahu. Benar nggak? Nggak gitu, maksudnya nggak gitu konsepnya. Maksudnya gini, saya balik lagi kepada diri manusia ya. Sebenarnya manusia itu kan ada, ya menurut saya pribadi, Allah wa'lam bishawab ya, karena saya pengetahuannya tidak begitu dangkal dan tidak begitu dangkal mah jero atau jero berarti tidak begitu dangkal. Pengetahuan saya itu begitu dangkal, bukan tidak begitu dangkal. Jadi sangat cetek sekali. Jadi saya tidak paham itu mah hanya saya kayak macam saya tahu sedikit lah gitu. Manusia itu kan tadi dari jasad, hayati, dan ruh kan gitu. Nah, jasad yang kita lihat, johir, ada tangan yang kita gerak-gerakan, ada mata, ada jasad yang bisa kita lihat, itu jasad. Hayati adalah layer kedua. Layer kedua di mana hayati itu ada nafsu, ada keinginan, ada syahwat, ada ingin dipuji, ada ingin segala tek-tek bengek, keinginan yang merasa sedih, dia merasa bahagia, dia merasa apa, itu di layer kedua. Itu namanya hayat. Nah, biasanya orang berperang di wilayah ini. Maksudnya biasanya orang berperang di wilayah ini, di wilayah hayat. Hawa dan nafsu berarti ya. Hayat tuh ya. segala macam hawa dan nafsu bisa dikategorikan gitu meren. Ya Allah alam bisawab ya. Maksudnya pokoknya di situ ada senang, ada sedih, ada keinginan, ada egois, ada iri, ada dengki, ada ujub. Nah, kalian mau di mana nih kan gitu? Apa yang mendominasi kalian kan gitu? Sebenarnya
semua ini apa di hayat ini nggak bisa kita hilangkan. Misalkan saya mau menghilangkan ria, tidak bisa. Saya mah Pada dasarnya ada semua sifat itu teh. semua pada dasarnya ada, cuma kalian hanya bisa mengendalikannya. salah satu, mengendalikan. Misalkan Anda mau memperbesar mana nih? Dari si hayat ini mau yang diperbesar mana, dan si hayat ini mau dibawa kemana, mau dihadapkan kemana kan gitu. Nah, di alam ruh itu ada Allah dan ada syaitan kan gitu. Nah, si hayat ini mau dihadapkan ke syaitan atau ke ruh kan gitu. Ke Allah kan gitu. Nah, kalau misalkan kita yang mendominasinya itu adalah kedengkian, pasti dia akan berulang terus-terusan ingin dengki sama orang, jahat sama orang, segala macam. Nah, yang kedengkian dia berarti bertemannya dengan keegoisan, iri, semua yang negatif, negatif semua, ingin dipuji segala macam kan gitu. Nah, di hayat nih. Tapi ketika kita memupuk sebuah keridoan, qanaah, dia bertemannya ikhlas, itu segala macam kan gitu. Nah, ini kalau persoalan ikhlas beda nih. Beda itu. Oke. Oke, berarti Itu tong ngeblocking. naik level. Qanaah. Nah, ketika sifat yang baik ini mendominasi si hayat, dia akan secara otomatis terus ingin mengulang kebaikan karena mendominasinya itu kan kita. Dan ketika ke ruh itu menghadapnya kepada Allah. Kepada Allah. Dia akan menghadapnya kepada Allah. Nah, yang jelek-jelek, yang negatif-negatif ini menghadapnya ke situ. Nah, kenapa? Sebenarnya gini. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya ada ungkapan, bukan ungkapan sih. Allah itu tidak membutuhkan sholatmu. Allah itu tidak membutuhkan ibadahmu. Allah itu tidak membutuhkan pujian-pujian kan gitu. Allah itu tidak membutuhkan kebaikanmu semua. Karena dia berdiri sendiri kan gitu. Kenapa? Yang membutuhkan itu siapa? Kita gitu kan. Kenapa kita yang membutuhkan? Ya gini. Sebenarnya kalau misalkan kita melakukan dosa, itu akan berulang dan itu akan merugikan kita gitu loh. Jadi si hajat ini akan, misalkan kita melakukan dosa nih, zina misalkan baik-baik. Tapi masalahnya di dosa lain, maling kayak naon itu. Karena zina deui wae. Nah, zina. Misalkan Bang Iba zina sekali. Waktu pertama mungkin dia lagi Hilaf, bukan hilaf. Mungkin pertama dia lagi dia lagi baik misalkan lagi baik. Tiba-tiba dia zina sekali hilap gitu kan. Tapi karena dia sudah melakukan itu akan terus, maksudnya dia itu akan keinginannya itu akan terus gitu, karena dia sudah melakukan terus akhirnya dia melakukan lagi akhirnya jadi berulang akhirnya sifat yang lain tumbuh gitu, sifat yang lain yang negatif tumbuh. Nah, ini di hayat, di persoalan hayat akhirnya sifat yang qanaah, yang ridho segala macam itu kesalip gitu, maksudnya ketutup tenggelam gitu. Nah, makanya dibilang tadi bahwa aku tidak butuh sholatmu, aku tidak butuh. Kita yang butuh gitu, maksudnya kalau kita sholat itu ada, maksudnya yang ingin melakukan keburukan itu nggak mau. Kalau kita melakukan sodako, kita melakukan kebaikan. Oh, jadi semakin banyak kita berbuat kebaikan, itu akan beruntung pada diri kita sendiri. Beruntung untuk menghidupkan hal-hal yang sifat alamiah tadi kita, yang positifnya. Ya, di layer kedua. Contohnya qanaah, kita bakal datang, misalnya ridho kita bakal datang kalau kita ada kebaikan. Tapi kalau kita berbuat keburukan, sifat-sifat dasar yang negatif tadi yang akan muncul gitu. Jadi makanya Allah bilang aku nggak butuh. Yang butuh itu lu. Nah, penjelasan itu Pak yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menyiapkan Lebaran itu. Iya, makanya. Nah, makanya kenapa beberapa gelintir orang sekarang, wallahu a'lam bishawab, beberapa gelintir orang saat Ramadan dan menjelang Lebaran itu lebih cenderung ke mall kan gitu. Nah, mungkin dia di hayatnya ini belum beres gitu. Bisa saja dia keinginan yang lebih besar, keinginan ingin dipujinya, keinginan ingin dilihat bahwa saya sudah suksesnya, keinginan akhirnya membesar sehingga sifat yang tadinya ridho, qanaah segala macam itu tenggelam pada momen ini. Dan akhirnya kesombongan itu akan melahirkan lagi hal yang lebih buruk lain, melahirkan fitnah, melahirkan konflik, melahirkan dan lain sebagainya. Dipuji. Karena menenggelamkan kebaikan tadi. By the way, Mang Ibai,
Pak Salman bisa menceritakan ini, jangan-jangan Pak Salman sudah merasa. Sudah. Allah alamin. Pengalaman yang paling berharga kan. Allah alamin. Pengalaman yang paling berharga. Guru yang paling bijak makan pengalaman. Pengalaman. Allah Jadi alamin. dengan penjelasan tadi yang begitu amat sangat lancar gitu kan, dan bisa dimengerti oleh Bisa kita dimengerti. itu bukan dari teori buku tapi pasti dari pengalaman Luar saya. biasa. Sobat Gepod. Jadi gitu ya Sobat Gepod. Ya, ini luar biasa. Kirain bakal receh. Mindset kalian silakan undang beliau ya. Percuma ngundang ulama segitu sehebat-hebatnya juga kalau nggak masuk mah kan. Kalau nggak masuk undang mah. beliau. Gayanya murah nih. Enggak, ini saya cuma makhluk awam, makhluk Tapi lain. by the way, menariknya ya ketika kita misalnya di awal tadi berangkat dari kirain saya akan membahas tentang hal-hal yang ya istilahnya ringan gitu untuk dibahas, tapi sedalam ini kan qadarullah juga gitu kan. Qadarullah, biidznillah. Semoga sebenarnya puasa kita dan lebaran kita ada hikmahnya ke depannya gitu kan. Enggak Amin. cuman ya gitu aja, mengalir gitu aja tadi, bahkan berakhir buruk gitu kan. Oke. Persiapan lebaran kali ini sangat dalam sekali. Semoga di episode selanjutnya persiapan lebarannya akan bisa lebih ringan. Terima kasih Sobat Gepod semua. Saksikan terus Gepod di channel Ngetrip TV dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Educati, informati, kabul. Educati, informati,